Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dr. Agustina Multipurnomo SPMSI selaku dosen pengampu pada mata kuliah Komunikasi Sosial dan Pembangunan. Kami di sini dari kelompok 2 bertujuan untuk mempresentasikan mengenai program pemberdayaan masyarakat dari kelompok 2. Untuk kelompok 2 sendiri yaitu terdiri dari saya sendiri, Safia Safitri, kemudian ada Dery Hermawan, Dian Wijaya, Depianti Nuraini, Melinda Luvita, Raja Ryan Triksi Salafi, Rialna Amirusna, dan juga Ivan Maulana Yusuf. Nah, untuk mengetahui lebih dalam mengenai program pemberdayaan masyarakat ini, mari kita ketahui dulu mengenai tahapan pemberdayaan masyarakat. Tahapan yang pertama yaitu ada tahapan persiapan. Tahapan persiapan ini meliputi seperti menyiapkan masyarakat sebagai receiver, kemudian petugas pemberdayaannya sebagai sumber, dan juga melibatkan masyarakat sebagai sumbernya, dan juga penyiapan lapangan sebagai konteksnya. Kemudian ada tahapan pengkajian. Tahapan pengkajian atau tahapan asesmen ini yaitu kita perlu mengidentifikasi masalah melalui komunikasi antar personal. Identifikasi masalah ini juga dilakukan melalui komunikasi kelompok kecil dan juga komunikasi kelompok besar, sehingga teridentifikasinya masalah-masalah atau kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Kemudian ada tahapan yang ketiga. Tahapan ketiga ini adalah tahapan perencanaan program, seperti bersama-sama untuk mengkaji masalah dan juga kebutuhan masyarakat. Kemudian kita perlu mencari solusi atau kebutuhan untuk masalah yang dihadapi oleh masyarakat tersebut. Lalu ada tahapan yang pertama yaitu tahapan implementasi. Tahapan implementasi ini adalah tahapan yang dilakukan atau rencana aksi secara langsung dari program perencanaan yang sudah disusun tadi. Setelah tahap implementasi, kemudian ada tahap evaluasi dan juga tahapan terminasi. Untuk slide selanjutnya, di sini ada tahapan persiapan yang akan dipaparkan oleh Dery Hermawan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tahapan persiapan. Nah, di sini ada petugas pemberdayaan. Nah, petugas pemberdayaan ini kelompok 2 yaitu sebagai kita sendiri sebagai mahasiswa sains komunikasi sore mata kuliah komunikasi visual, komunikasi sosial dan pembangunan, sorry. Nah, adapun masyarakat yang terlibat itu yaitu masyarakat cinta baca. Kemudian adapun penerima atau receiver yang kita tentukan yaitu sebagai berikut yaitu anak-anak, orang tua, guru, dan siswa. Adapun lapangan yang kita tentukan yaitu Perpustakaan Cinta Baca yang beralamat di Jalan Bogor Baru A, nomor 17 RT 01 RW 08, Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara, Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat, dengan kode pos 1615-2. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Yang selanjutnya di sini ada tahapan pengkajian, yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi masalah melalui komunikasi. Nah, tim kami atau kelompok 2 ini telah melakukan kunjungan ke tempat perpustakaan tersebut pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 dan bertemu dengan Bunda dari Cinta Baca atau pustakawan dari Cinta Baca ini. Nah, di situ beliau memaparkan tentang keadaan di perpustakaan tersebut. Nah, beliau juga memaparkan walaupun tempatnya enak, nyaman, tapi masih banyak kurangnya peminat baca di tempat tersebut. Nah, untuk masalahnya bisa dipaparkan oleh Kamelinda. Baik, terima kasih. Jadi di sini permasalahannya itu kurangnya masyarakat yang berminat membaca buku dan menjadi anggota Cinta Baca. Nah, jadi sebelumnya ini apa namanya memang kita ini membantu untuk mensosialisasikan ke sekolah
sekolah mengenai cinta baca ini gitu. Dan apa namanya, untuk join membernya aja tuh 1 tahun 50.000 gitu. Jadi, nah ini tuh permasalahannya ya. Jadi ini yang bikin susah kita masuk untuk menarik peminatnya seperti itu. Jadi kita bantu di pemberdayaan ini dengan mensosialisasikan ke sekolah-sekolah SD seperti itu. Baik, selanjutnya. Baik, selanjutnya itu tahap performalisasi rencana aksi, yaitu meningkatkan minat baca masyarakat Kabupaten dan Kota Bogor di Perpustakaan Cinta Baca melalui promosi dan sosialisasi. Yang pertama yaitu promosi online terjadwal, memanfaatkan sosial media seperti YouTube, Short, TikTok, dan Instagram dengan memposting konten yang dijadwalkan setiap minggunya agar dapat menarik minat masyarakat untuk bergabung ke Cinta Baca dengan memanfaatkan sumber daya atau fasilitas yang dimiliki Cinta Baca. Jadi kontennya yaitu seperti menanyakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan setiap minggunya. Contohnya di Cinta Baca itu ada kegiatan belajar membaca cerita dengan cara diperagakan sambil menggunakan kostum atau memposting buku-buku baru ataupun buku yang sedang populer. Lalu yang kedua, sosialisasi Cinta Baca ke sekolah dasar. Mencari database sekolah dasar yang ada di Kabupaten dan Kota Bogor untuk memperluaskan surat permohonan izin sosialisasi mengenai perpustakaan Cinta Baca. Baik, untuk rencana aksi dari program perpustakaan Cinta Baca untuk kegiatannya di hari Senin ada parent talk, berikutnya hari Selasa ada one page rules, Rabunya kejar baca, di hari Kamis ada bincang santai atau kejar baca, serta Jumat Jumat sehat, dan hari Sabtunya bincang santai atau donasi. Baik, slide berikutnya kepada Saudara Raja. Baik, untuk selanjutnya ada rencana aksi promosi online. Nah, berikut ada jadwal produksi kontennya. Di minggu pertama, kita mengadakan konten sarana prasarana Cinta Baca. Seperti tadi yang sudah dikatakan, di hari Senin itu parent talk ya, bagiannya parent talk. Dan yang ke minggu kedua ada kegiatan di Cinta Baca. Seperti tadi membaca buku sambil bercerita dan lainnya. Dan minggu ketiga ada highlight program Cinta Baca atau seminar dan webinar. Seperti bincang baca, bincang santai, atau kejar baca. Dan yang di minggu keempat ada live IG atau Q&A seputar Cinta Baca. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini ada rencana aksi sosialisasi yang di sini ada 4 tahapan gitu ya. Yang pertama di sini kan ada diskusi kesiapan anggaran sosialisasi. Ini tahapan awal, mungkin tahapan awal untuk kami kelompok 2 ini untuk melakukan sosialisasi di mana kami harus merincikan kembali semua semua kegiatan yang akan kami lakukan untuk sosialisasi Cinta Baca ini. Dari mulai eh, anggaran untuk mempersiapkan surat, mungkin kalaupun diperlukan untuk surat untuk mencari untuk perizinan ya, untuk perizinan ke distribusinya gitu kan. Terus untuk ke sekolah-sekolahnya kan bila diperlukan untuk surat, kami untuk membuat surat gitu. Lalu anggaran untuk transportasi dan lain-lain itu kan harus dipikirkan gitu. Nah, yang kedua baru mencari narah hubung dan database sekolah dasar Kabupaten dan Kota Bogor. Di sini poin penting ya untuk di mana pihak kami ketika akan melakukan sosialisasi kan awalnya membuat izin, membuat janji gitu untuk melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah di Kota dan Kabupaten Bogor untuk bisa menarik minat para siswanya, terutama siswa dan guru mungkin di sini ya, agar
bisa mengunjungi Yayasan Cinta Baca ini. Lalu yang ketiga ini distribusi izin sosialisasi yang tadi sudah saya sebutkan. Apabila dibutuhkan surat maka akan dibuatkan gitu oleh pihak kita agar persiapan izin sosialisasi itu terrealisasi gitu. Lalu yang nomor 4 ada pelaksanaan sosialisasinya. Sesuai apa yang sudah direncanakan tadi di jadwal jadwal sosialisasi maupun di jadwal konten gitu. Itu tiap minggu atau tiap bulan pasti di direncanakan atau dirilis gitu, dirilis sosialisasi nggak selalu lewat langsung ke sekolah-sekolah, bisa melalui media sosial. Gitu dari saya. Dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini ada tahapan implementasi. Implementasi ini adalah salah satu tahapan yang dari rencana kami yang tadi untuk membuat konten terjadwal, konten mengenai cinta baca, dan juga bisa nanti untuk selengkapnya mungkin bisa dilihat pada link YouTube berikut ini. Mungkin boleh di-play sedikit videonya, Kak, mengenai keasikan di cinta baca. Di sini juga ada sedikit mengenai Universitas Juanda yang merupakan alma mater kami. Baik, sedikit menjelaskan mungkin ya penjelasan menerangkan bahwa di video ini, kalau misalkan dilihat dari video ya, VT sedikit ini tentang cuplikan di tempat cinta baca, bisa dilihat oleh teman-teman semua bahwa untuk posisi dan tempat dari Yayasan Cinta Baca ini sekiranya sudah cukup memadai ya, sudah cukup memadai untuk bisa menjadi tempat teman-teman semua meningkatkan minat bacanya karena bukan bukan hanya dari bukunya, bukan hanya dari bukunya yang menarik untuk dibaca, tapi tempat juga memadai untuk bisa membuat kalian nyaman dalam berkegiatan membaca buku gitu. Jadi selain untuk menambah wawasan, kita juga bisa istilah sekarang tuh healing, healing dengan cara membaca buku, menenangkan diri di tempat yang ada manfaatnya juga gitu. Dilihat dari tempat kan tadi kan udah bisa dilihat memadai, enak, bersih juga, nyaman gitu kan.
kurang lebih bisa dibuat kegiatan positif untuk menghilangkan penat gitu di kala weekend mungkin atau misalkan ada waktu luang di hari biasa bisa. Seperti itu. Silahkan dilanjut. Boleh, next slide, Kak. Baik, Nah, di ini sini kan kami ada jadwal. ya baik. Nah, di sini kita apa namanya promosi di IG pribadi kami. Nah, ini kita lagi videoin di perpustakaan. Lalu ada teman di Instagram komentar bahwa ini tuh ada di mana gitu. Dan dari komentarnya ini tuh teman-teman di sini tuh interest sama cinta baca ini. Seperti ini contohnya. Ya, ini kurang lebih gambaran pada saat kita ke sana, kita foto bersama Pak Anton, koordinasi di Cinta Baca, dan di sini ada adik-adik juga lagi baca, dan teman-teman di sini. Seperti ini. Baik. Mungkin dari kelompok kami, sekian yang bisa kami paparkan. Berikut di sini juga ada salah satu surat pengantar izin observasi kami ketika akan bertemu dengan Pak Anton dan juga Bunda di Cinta Baca. Untuk selengkapnya bisa dilihat di konten YouTube yang sudah kami share pada link sebelumnya. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pemilihan kalimat atau katanya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.